Hai semuanya, selamat datang di seminar Jason Armus tentang investasi reksadana. Nah, mungkin teman-teman sudah menunggu-nunggu dari beberapa jam lalu tentang seminar ini. Nah, buat teman-teman yang masih pemula, mudah-mudahan ini bisa menolong kalian juga. Jadi mungkin yang kalian sebenarnya udah punya niat, nah sekarang setelah kalian tonton video ini, kalian udah bisa mulai. Itu harapan gue ya. Gue akan memberitahu dari yang kalian mungkin nggak ngerti sampai yang kalian tuh bisa jadi paham lah tentang reksadana. Belum ahli sih, tapi paham. Iya. Jadi seperti itu. Reksadana ya. Pertama-tama, set kok gue jadi gugup sih. Pertama-tama yang mesti kalian tahu itu adalah reksadana itu apa sih? Reksadana itu adalah paket investasi yang isinya itu bisa pasar uang atau obligasi ataupun saham ya. Yang mana paket investasi ini dikelola oleh ahli keuangan, yaitu manajer investasi. Nah, itu kalian bisa catat tuh di buku tulis kalian mungkin atau mungkin notes kalian tentang reksadana. Nah, jadi ngomongin tentang reksadana itu seperti apa, kan tadi itu pengertiannya seperti apa. Gampangnya gimana sih? Gampangnya adalah uang kalian ini kalian kasihin ke ahli keuangan, yang mana ahli keuangan ini, uang kalian ini bakal disebar ke beberapa aset. Gitu. Nah, aset-aset itu bisa ya obligasi, bisa saham gitu loh. Jadi kalian uangnya disebar. Basically kalian udah tinggal terima beres gitu loh dari paket yang mereka udah kasihin ke kita. Nah, seperti itu. Nah, mengenai tentang reksadana ini ada berapa jenis sih? Reksadana itu ada reksadana pasar uang, ada obligasi, ada reksadana saham, ada reksadana campuran. Nah, kita mulai dulu dari reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah reksadana yang memiliki tingkat risiko paling kecil dan tingkat keuntungan paling kecil. Reksadana pasar uang ini memang cocok buat teman-teman semua yang menonton sekarang yang punya tingkat risiko yang kecil atau kalian tidak berani mengambil risiko tinggi tapi kalian mau invest. Nah, walaupun keuntungannya ini tidak besar ataupun ya sekitar 4, 5, 6, 7% lah, tapi kalian bisa tolerable akan resiko tersebut gitu. Itu yang penting itu sih, kalian bisa toleransi akan resiko. Nah, reksadana pasar uang seperti itu dan isinya itu bisa berupa deposito, bisa obligasi jangka pendek atau surat utang jangka pendek. Nah, itu merupakan reksadana pasar uang. Kalau kedua itu adalah reksadana pendapatan tetap atau obligasi. Reksadana pendapatan tetap atau obligasi itu sebenarnya mayoritas isinya adalah obligasi. Walaupun ada beberapa instrumen lain tuh di dalam. Ya, seperti itu. Dan reksadana obligasi merupakan reksadana yang memiliki tingkat risiko yang menengah atau yang sedang-sedang aja, tapi potensi keuntungannya juga sedang-sedang aja. Dan yang ketiga, ada yang namanya reksadana saham. Reksadana saham itu adalah reksadana yang memiliki tingkat risiko tertinggi dan juga potensi keuntungan yang tinggi. Walaupun reksadana saham ada chance untuk mendapatkan potensi tinggi, tapi tidak selalu tinggi, ya kan? High risk, high return. Nah, mungkin kalian di sini udah ada gambaran nih. Kenapa kok kalau misalkan risiko rendah, keuntungannya rendah? Risiko tinggi, keuntungannya tinggi. Karena sebenarnya risiko itu akan sejalan dengan potensi keuntungan. Gitu. Semakin tinggi risikonya, maka akan semakin tinggi potensi keuntungannya. Balik ke reksadana saham. Nah, reksadana saham itu risikonya tinggi, potensi keuntungannya tinggi. Dan isinya itu mayoritas adalah saham-saham. Walaupun di dalam juga ada beberapa aset-aset lain nih. Bisa itu obligasi, bisa ya macam-macam lah gitu. Nah, itu sekilas mengenai jenis-jenis reksadana dan penjelasannya. Terus, selain jenis-jenis reksadana yang kalian udah tahu sekarang, kalian bisa beli reksadana di mana sih? Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan teman-teman semua yang lagi nonton sekarang. Nah, sebenarnya kalau mau beli reksadana, itu kalian bisa melalui 3 tempat lah. Nah, 3 tempat nih. Pertama, kalian bisa membeli lewat bank.
kedua kalian bisa membeli lewat manajer investasi, dan yang ketiga kalian bisa membeli lewat agen penjual efek reksadana. Nah, jadi kita mulai dulu dari bank. Nah, sebenarnya kalian bisa membeli reksadana lewat bank. Caranya adalah kalian harus lihat dulu, bank ini dia ada reksadana apa enggak. Kalian datang, kalian tanya, ada reksadana apa enggak. Misalkan kalian ke Danamon atau ke BCA, ada reksadana nggak mas gitu, bisa invest di reksadana apa enggak. Nah, nanti mereka akan mengurus tuh kalau misalkan kalian ingin membeli reksadana. Terus kalau misalkan itu dari sisi bank ya, kalau dari sisi manajer investasi, kalian itu sama, harus jalan dulu ke tempat aset manajemennya atau manajer investasinya. Nanti kalian omongin tuh, saya mau invest nih di manajer investasi ini. Nanti dia bakal bantu tuh untuk kalian dalam investasi. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, itu kalian bisa invest di agen penjual efek reksadana. Atau gampangnya, itu adalah aplikasi-aplikasi online. Nah, aplikasi-aplikasi online itu tuh sebenarnya banyak banget ya, gitu. Yang terlisensi oleh OJK pun juga banyak sebenarnya. Nah, menurut gua, di aplikasi-aplikasi online ini memudahkan kita untuk berinvestasi. Karena lo tinggal download aplikasinya, lo tinggal daftar, semua proses dilakukan oleh online. Sampai lo pantau pun lewat online. Jadi itu sangatlah simpel, dan bahkan sekarang gue menggunakan aplikasi online untuk berinvestasi reksadana. Nah, itu dulu ya. Nah, dalam aplikasi investasi reksadana secara online, itu kalian sebenarnya ada dua tipe sih, ya, yang gue tahu ya. Ada dua tipe. Pertama, lu bisa invest lewat robo-advisor. Dan satu lagi, lu bisa invest dengan memilih reksadananya sendiri. Jadi basically kalian tuh bisa memilih reksadana sendiri juga. Tapi ada juga menggunakan bantuan dari robot advisor. Nah, kita mulai dulu dari yang memilih reksadana sendiri ya. Jadi sebenarnya kalau kalian mau milih reksadana sendiri, itu ada beberapa agen penjual efek reksadana nih yang bisa menjadikan kalian pilihan. Yang bisa dijadikan pilihan. Bisa Ajaib, bisa Bareksa, bisa apalagi Tanam Duit, dan lain sebagainya, itu banyak banget kan. Nah, di situ kita ambil contoh Ajaib lah, misalkan Ajaib. Kalian mau invest reksadana di Ajaib. Ya udah, kalian buka aplikasinya, setelah kalian udah daftar lalala semua, kalian coba lihat nih reksadananya seperti apa. Ya kan, yang kalian mau pilih seperti apa, yang pasar uang, yang obligasi, ataupun yang saham. Ya, jadi kalian tinggal pilih tuh mau yang mana. Nah, ini merupakan hal yang sulit kalau untuk pemula menurut gua ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau lu mau milih reksadana doang sih gampang. Tapi kan pertanyaannya, apakah kalian bisa menganalisa dengan bagus nih reksadana ini? Nah, itu yang menjadi pertanyaan buat kalian semua. Nah, hari ini gue akan memberitahukan juga sekilas bagaimana cara menilai reksadana itu bagus ataupun tidak. Nah, reksadana itu misalkan kalian pilih nih, ada berbagai macam nih. Katakan kalian pilihlah salah satu, apakah mungkin majoris suku negara Indonesia, kalian bisa cari itu reksadana obligasi. Ya, ini contoh doang ya. Kalian tik ya kan. Habis itu nanti kalian keluar tuh kinerja masa lalunya. Nah, kinerja masa lalu ada yang menyebutnya itu compound annual growth rate, atau ada yang nyebutnya kayak kurva, itu tuh dari sebulan, 6 bulan, 3 tahun, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah, itu yang gue maksud. Itu merupakan kinerja masa lalu. Nah, biasanya kalau sekilas kalian coba lihat dulu aja kinerja masa lalunya gimana. Kalau memang rata-rata kurvanya itu naik dalam jangka panjang 5 tahun, 3 tahun, bisa kalian jadikan opsi untuk memilih reksadana ini. Tapi sebenarnya aspek yang paling penting untuk kalian memilih reksadana itu ada beberapa sih sebenarnya. Yang paling utama banget ada 2. Pertama, itu adalah reputasi. Jadi kalian harus tahu manajer investasinya siapa. Nah, kalian cari tuh di kolom keterangan, itu tuh ada manajer investasinya siapa. Misalkan tadi majoris ya kan. Ya udah, majoris gimana? Kalian search di internet. Kalian search di internet, pernah ada masalah nggak? Pernah disuspend nggak? Pernah ini nggak? Jadi kayak kalian coba gali terus ya udah, kalau kalian bisa sih kalian juga lihat tuh rata-rata reksadana yang dia kelola itu tuh positif nggak gitu. Itu kalau gue ya cara nilainya ya.
Kalau emang mereka positif, terus berita-berita yang ada di Google juga bagus, bisa tuh untuk kalian jadikan opsi untuk pilihan. Berarti secara reputasi mereka udah oke. Terus kalau kita lihat daripada AUM. Jadi AUM itu adalah dana kelola pada reksadana. Jadi dana kelolaan atau dana kelola pada reksadana ini penting banget. Bayangin gini loh. Kalau misalkan dana kelolaannya gede, artinya orang berani untuk mengeluarkan uang, ya kan, yang besar untuk invest di situ. Semakin besar dana kelolaannya, berarti si investor ini tuh semakin percaya akan reksadana ini, ya kan. Nah, berarti target kalian adalah mencari AUM yang tinggi. Nah, AUM yang tinggi tuh gimana sih, Jess? Nah, AUM yang tinggi itu sebenarnya di atas 100 miliar itu udah bagus. Ada juga sih, memang yang puluhan miliar itu pun bagus. Nah, itu tergantung juga, guys. Tergantung tanggalnya, kapan gitu. Misalkan tanggal mulainya dia baru banget. Oh, mungkin kalau dia baru banget, terus dia belum mencapai ratusan miliar, berarti ya hal-hal yang wajar aja. Kalau dari semua aspek dia bagus, ternyata memang dia baru keluar dan AUM-nya lebih kecil, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau udah tanggal peluncuran yang lama, AUM-nya kecil, nah itu kalian harus teliti lagi tuh sebelum kalian milih. Jadi AUM itu merupakan aspek kedua yang penting. Yang ketiga, itu kalian bisa lihat dari sisi investasi kamu. Jadi di situ isi dari reksadana kalian itu apa? Jadi setiap reksadana tuh ada isinya kan. Di situ. Apakah kalian kenal nih dengan isi-isi di situ? Atau mungkin kalian bisa search tuh satu persatu tuh isinya tuh apa dan bagus apa enggaknya. Gitu. Kalau kalian emang kenal dan emang bagus, ya udah, nggak apa-apa. Kalian bisa menjadikan itu menjadi opsi kalian memilih reksadana. Gitu. Terus dari kinerja masa lalu, tadi kan udah. Ya udah. Sebenarnya singkatnya seperti itu guys, dalam memilih reksadana. Tapi kalau misalkan kalian pengen tahu lebih detail lagi, kalian bisa tonton tuh di video-video gue sebelumnya. Gue pernah ngejelasin tentang cara memilih reksadana. Nah, seperti itu guys. Nah, kalau misalkan kalian mau daftar di aplikasi Ajaib, ya kan, untuk mulai berinvestasi, kalian bisa pakai kode referral gue. Nah, nanti kalian bisa dapat cashback reksadana 10.000. Jadi lumayan kan? Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi itu merupakan contoh kalian memilih reksadananya sendiri, ya. Cara menganalisanya seperti apa. Lalu, kalau misalkan nih teman-teman semua yang ada di rumah, itu pengen berinvestasi menggunakan robo-advisor, atau kalian dibantu dengan robo-advisor. Nah, robo-advisor itu adalah teknologi yang memudahkan teman-teman yang masih pemula untuk berinvestasi dengan cepat, benar, ya kan, dan ya bagus gitu loh. Nah, kenapa benar? Karena sebenarnya gini, kalau jadi pemula kan belum tentu kita investasi dengan benar. Bisa jadi kita bisa mulai investasi, tapi benar apa enggaknya gitu. Nah, robo-advisor tuh membantu supaya kita investasi ya bener lah. Walaupun sebenarnya yang dipilihin robo-advisor tuh nggak yang bagus-bagus banget, tapi cukup bagus lah gitu. Nah, robo-advisor ini kalian bisa lihat di Bibit. Jadi, Bibit ini adalah aplikasi reksadana yang punya sistem robo-advisor. Jadi, sistemnya robo-advisor ini untuk menseleksi reksadana yang tepat buat kalian. Jadi kalian udah nggak perlu bingung lagi tuh, kalian harus milih reksadana apa, terus juga harus manajer investasi ya bagaimana. Kalian tinggal terima beres dan bisa klik investasi sekarang. Nah, sebenarnya di robo-advisor ini, kalian tuh udah dipilihin berbagai reksadana yang cocok dari pasar uang, obligasi, dan saham gitu. Jadi kalian punya proporsi yang sesuai di masing-masing reksadana. Jadi apabila let's say kalian itu tipikal orang yang memiliki profil risiko yang konservatif, atau kalian yang tidak berani ngambil risiko gede, berarti proporsi kalian tuh lebih banyak di reksadana pasar uang dibanding obligasi maupun saham. Nah, jadi tuh mereka udah taruh proporsi tuh. Supaya apa? Supaya kalau misalkan salah satu reksadana itu ternyata lagi turun performance-nya, itu bisa ke cover sama yang performance-nya bagus. Jadi masih bisa kebantu gitu. Jadi bisa balance lah portofolio. Karena salah satu syarat investasi itu bagus apa tidak, ya kita punya portofolio yang balance gitu. Nah, jadi kalau kalian tertarik untuk mulai investasi dengan mudah menggunakan sistem robo-advisor, kalian bisa menggunakan aplikasi Bibit juga sebagai
aplikasi reksadana untuk kalian mulai berinvestasi. Di situ kalian tinggal konsisten aja setiap bulannya. Nah, ngomongin soal strategi nih, kan bagusnya kalian investnya itu rutin atau investnya itu sekali tapi banyak. Nah, sebenarnya kalau kayak gini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, dan tergantung kondisi. Kalau gue pribadi, gue akan rutin berinvestasi. Ada orang juga yang punya duit banyak, dia satu waktu taruh banyak. Tapi sebenarnya satu waktu taruh banyak itu kalau seandainya mereka tepat menaruhnya. Itu bisa bagus kalau mereka tepat naruhnya. Misalkan mereka taruh ratusan juta, 100 juta, di salah satu reksadana. Ya, kalau katakanlah reksadana mereka saham. Nah, kalau reksadana saham mereka taruh langsung sekali waktu, ternyata sekarang reksadana saham turun, pada akhirnya apa? Mereka menerima kerugian sekarang. Nah, kalau misalkan mereka investasi secara rutin, cicil lama-kelamaan dampak penurunan itu nggak akan kerasa, dan bahkan nanti ketika dia balik lagi naik, itu tuh kita udah dapat keuntungan duluan. Nah, jadi untungnya sistem yang investasi rutin atau yang dikenal dengan dollar cost averaging itu lebih cepat untuk mendapatkan keuntungan dibandingkan kalian tuh lamsam atau naruh dalam satu waktu banyak gitu. Sebenarnya ada positifnya kalau misalkan naruh satu waktu dalam jumlah banyak. Kalau kalian tepat naruhnya, itu ketika lagi naik, hasil kalian tuh lebih gede daripada orang yang investasi rutin. Jatuhnya kalian naruh 100 juta nih misalkan. Ternyata kurvanya naik terus nih. Naik terus gitu kan. Nah, kalau naik terus, ya udah, hasilnya pasti jauh lebih gede daripada orang yang investasi rutin. Tapi kalau misalkan ada turunnya cukup signifikan, nah itu dollar cost averaging atau investasi rutin yang bagus. Nah, semua balik lagi ke kalian. Kalian mau pakai metode apa? Gue tadi udah memberitahu tuh, kalau mau investasi, kalian harus naruhnya di mana nih? Bisa lewat bank, bisa lewat manajer investasi, bisa lewat agen penjual efek gitu kan. Nah, kalian udah bisa mungkin mau investasi secara rutin ataupun tidak gitu. Nah, mudah-mudahan seminar hari ini yang panjang bisa membuat kalian nih, ngerti cara berinvestasi reksadana tuh begini ya gitu. Reksadana ini begini ya, dan kalian tuh udah siap untuk mulai dan bikin Indonesia itu makin lebih baik ke depannya. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, ya kan, tentang seminar ini bermanfaat, please share ke teman-teman kalian yang lain. Karena dengan adanya kalian share ke teman-teman kalian, kalian bisa menolong teman-teman kalian yang punya kesulitan dalam mulai berinvestasi. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video saya. Sampai jumpa di video seminar selanjutnya. Terima kasih.